Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Nabil Farid dari kelas IFB 1K. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenal bahasa pemrograman. Ini saya akan memberikan contoh 5 bahasa pemrograman. Sebelum kita mengetahui 5 bahasa pemrograman itu apa, kita bahas dulu bahasa pemrogramannya tersebut. Nih. Apa sih itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Berikut beberapa bahasa pemrograman yang lumrah ada di Indonesia, seperti JavaScript. Apa itu JavaScript? Untuk lebih dalam, mari kita bahas. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bisa membuat internet bekerja. Lebih lengkapnya, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang ringan, bersifat dinamis, dan dapat diarahkan untuk oriented programming maupun functional programming. JavaScript biasanya digunakan untuk melakukan perubahan tampilan website, seperti ketika mengklik tombol, menentukan layout, memberikan efek dinamik atau animasi yang lucu-lucu dan menarik. Fungsi JavaScript. Selain membuat web jadi lebih menarik dan interaktif, JavaScript digunakan juga untuk proses logika data. Fungsi JavaScript bisa dibilang cukup banyak, mulai dari membuat tampilan website jadi lebih menarik, menciptakan aplikasi mobile, mengembangkan game, hingga menjalankan web server. Kelebihan dan kekurangan JavaScript. Kelebihan, kecepatan dan kesederhanaan, sangat fleksibel, fitur yang kaya dan fungsi yang luas. Kekurangan, keamanan untuk pengguna, dan dukungan browser. Ini contoh dari JavaScript. Ada beberapa contoh yang saya ambil dari internet. Yang kedua ada Python. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi, perintah komputer, dan melakukan analisis data. Sebagai general purpose language, Python bisa digunakan untuk membuat program apa saja dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Selain itu, Python juga dinilai mudah untuk dipelajari. Namun jangan salah, Python termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, mulai dari profesi back-end developer, IT, sampai data scientist. Fungsi Python. Fungsi Python adalah blok kode terorganisir dan dapat digunakan kembali yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Fungsi memberikan modularitas yang lebih baik untuk aplikasi Anda dan tingkat pengguna kode yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python adalah fleksibel, dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain, meningkatkan produktivitas dikarenakan memiliki banyak library dan desain berorientasi objek yang bersih, serta bersifat open source dan free sehingga dapat diunduh secara gratis dan tidak perlu membeli lisensi. Kurangannya, kurang populer untuk mobile application development, memiliki banyak batasan desain dikarenakan Python diketik secara dinamis, dan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Contoh dari Python. Oke, kita lanjut ke PHP. Hypertext Processor atau PHP adalah bahasa penulisan skrip open source yang banyak digunakan dalam program atau pengembangan website, web development. Bahasa ini umumnya dijadikan dalam komunikasi server dan saat ini didukung oleh hampir semua sistem yang sebenarnya mirip dengan JavaScript dan Python. Perbedaannya, PHP adalah bahasa yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi sisi server, sedangkan JavaScript bisa digunakan untuk front-end dan back-end, sementara itu Python hanya untuk sisi server atau back-end. Fungsi PHP. Secara umum, fungsi PHP adalah digunakan untuk pengembangan website, baik website statis seperti situs berita yang tidak membutuhkan banyak fitur, ataupun website dinamis seperti toko online dengan segudang fitur pendukung.
Namun, pengguna PHP tidak terbatas pada pengembangan website saja, karena fleksibilitasnya yang tinggi. PHP juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi komputer sekalipun. Kelebihan dan kekurangan PHP. Kelebihan, lebih mudah dipelajari, mempunyai komuniti besar, lebih ringkas, open source, memiliki perkembangan yang cukup cepat, memiliki maintenance yang lebih mudah. Kekurangannya, memiliki banyak kompetisi, tidak dilengkapi dengan tipe data, rawan pembajakan, kurang prestisius. Ini contoh dari PHP. Lanjut ke C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang merupakan evolusi dari keluarga bahasa C yang sudah ada. C sebagai bahasa yang berorientasi pada objek yang memberikan struktur jelas pada program dan memungkinkan kode untuk digunakan ulang. C++ dapat menurunkan biaya pengembangan. Contoh program C++ bisa ditemukan dalam sistem operasi yang kita kenal sekarang karena C++ adalah pemrograman yang bersifat portable dan bisa digunakan untuk menciptakan berbagai aplikasi yang bisa beradaptasi dengan program dengan beragam platform. Fungsi C++. Fungsi C++ adalah sebagai fundamental dari berbagai bahasa pemrograman lanjutan. Fungsionalnya adalah sebagai bahasa pemrograman yang dapat menghasilkan program-program berguna dari kompilernya dengan menggunakan induksi matematika dan operator generik. Kelebihan dan kekurangan C++. Kelebihan C++ adalah portable. Bahasa C++ tersedia hampir di semua jenis komputer. C++ adalah bahasa yang terstruktur, dukungan pustaka yang banyak. Kekurangan, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer dan penerapan konsep OOP, termasuk dalam bahasa tingkat tinggi sehingga sulit dipahami. Bahasa C++ bersifat case sensitif, sehingga huruf besar dan kecil tidak dianggap sama atau berbeda. Contoh dari C++. Dan yang terakhir adalah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga dikenal memiliki moto Write Once, Run Anywhere. Artinya Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang menyesuaikan platformnya. Misalnya berjalan di Android, Linux, Windows, dan lainnya. Hal itu dapat terjadi karena Java memiliki sistem sintaks atau kode pemrograman level tinggi, di mana ketika dijalankan, sintaks akan dikompil dengan Java Virtual Machine atau JVM menjadi kode numerik by-stage code platform, sehingga aplikasi Java bisa dijalankan di berbagai perangkat. Fungsi Java. Yang pertama, bahasa yang digunakan sederhana, hanya fokus pada objek. Pengamanan yang cukup ketat dapat dipakai pada sistem operasi manapun, menggunakan sistem exception handling, mendukung native method, terdapat Gutenberg collector, daftar perpustakaan yang lengkap, adanya fitur GUI, penyempurnaan dari C++. Kelebihan dan kekurangan Java. Kelebihan Java membuat aplikasi yang fleksibel, memiliki library yang lengkap, berorientasi pada objek, mirip dengan bahasa C++, menulis coding lebih sederhana, mendukung native method. Kekurangannya, membutuhkan memori yang banyak, mudah dekompilasi, dan yang terakhir, graphical user interface atau GUI yang kurang menarik. Dan ini contoh dari Java. Nah, cukup sekian dari saya dan terima kasih. Untuk salah kata dan ucapan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.